adik-adik, apa kabarnya nih? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes! Wah, puji Tuhan kita masih bisa ibadah sampai hari ini. Walaupun kita ibadah melalui YouTube Sekolah Minggu, tapi kita harus tetap sukacita karena kita mau datang kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat pujian Bapa yang kekal. Semua dalam sikap berdoa, semua tutup matanya. Kita mau katakan kasih yang sempurna. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Akan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita mau katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu
nyatanya kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini Tuhan. Karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya apa yang disampaikan dapat kami mengerti Tuhan Yesus dan dapat kami jalani dalam kehidupan sehari-hari kami Bapa. Berkati untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang beribadah bersama Bapa. Berkati kami, berkati telinga kami, berkati mata kami untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, dan juga berkati hati kami Bapa, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang rindu akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah tentang taat kepada Tuhan seperti Bapak Abraham. Ayo, apa tadi temanya? Hidup taat kepada Tuhan seperti Bapak Abraham, yang terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Ayo dicari dulu. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Yang udah ketemu katakan amin. Amin. Kalau gitu kita langsung baca ya. Dari ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh, kata Abraham kepada 2 bujang itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut si Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kata si Abraham, kata si Ishak. Lalu ayahnya menjawab apa? Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnyalah kayu, diikatnya si Ishak, anaknya, ke atas kayu, diletakkannya di mezbah. Dan ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah
dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 9 yang terakhir. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau bahas cerita tentang si Bapak Abraham ini. Ada yang tahu nggak atau masih ingat cerita tentang si Bapak Abraham seperti apa sih? Bapak Abraham itu kira-kira masih muda atau udah tua? Nah, kita masuk ke ceritanya ya. Jadi, pada waktu itu ada seorang bapak yang bernama Bapak Abraham. Nah, ternyata Bapak Abraham ini umurnya sudah tua sekali. Rambutnya sudah putih. Kumis dan jenggotnya sudah putih seperti opung-opung kita. Pokoknya dia sudah tua. Dan ternyata dia tidak memiliki keturunan. Kalau tidak punya keturunan itu berarti tidak punya anak. Wah, sedih nggak? Udah tua tapi nggak punya anak, kasihan banget ya. Siapa yang mau kayak gitu? Pasti nggak ada kan orang tua yang mau kayak gitu. Nah, dia tidak punya keturunan dan memiliki istri bernama siapa? Ada yang masih ingat istrinya namanya siapa? Ayo. Nama istrinya adalah Sarah. Dia juga sudah mulai tua karena ya itu tadi, mereka tidak memiliki keturunan. Dan kemudian pada waktu itu Tuhan memberikan janji kepada si Abraham. Apakah janji Tuhan? Janji Tuhan adalah ternyata akan memberikan si Abraham keturunan yang banyak sekali. Wah, tak terhingga pokoknya. Tuhan akan memberikan keturunan kepada si Abraham. Nah, terus si Abraham ini ceritanya menunggu janji Tuhan. Dia udah nungguin. Dia belum dikasih tahun ini, mungkin tahun depan ditunggu lagi. Wah, ternyata tahu nggak dia nunggu berapa lama nunggu keturunannya? Ternyata nunggunya sampai 25 tahun lamanya. Wow, lama sekali. Coba bayangkan, kita aja nih nunggu corona bubar dari bangsa ini, udah hilang dari bangsa ini lama kan? Kita udah 2 bulan di rumah tapi udah bosen, udah kayaknya rasanya udah setahun. Lama banget nih corona gak pergi-pergi, gimana dong? Kita mau sekolah minggu ketemu teman-teman tapi gak bisa. Mau ketemu teman-teman sekolah tapi gak bisa. Kita di rumah aja, lama banget rasanya ya. Tapi si Bapak Abraham ini tetap sabar menunggu janji Tuhan selama berapa tahun? 25 tahun. Dan pada waktu itu, tahu nggak usia Bapak Abraham berapa tahun? Usianya sudah 100 tahun. Wow! Banyak sekali usianya yang sudah 100. Wah, hebat sekali. Dan dia tetap setia menunggu janji Tuhan. Dan pada waktu itu, ketika Abraham berumur 100 tahun, istrinya si Sarah berumur berapa? Nah, istrinya berumur 90 tahun. Wow, siapa ya kira-kira yang zaman sekarang opungnya masih hidup di umur 90 tahun atau 100 tahun, masih ada nggak? Wah, udah jarang banget. Mungkin ada, tapi kita nggak tahu ya kan? Ya ampun, umurnya sampai 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun aja udah keriput, udah tua, udah nggak bisa jalan. Kerjaannya tidur di kamar, disuapin sama anaknya ya kan? Udah nggak bisa jalan, tapi mereka masih sehat, masih menanti keturunan yang Tuhan janjikan. Bayangin. Nah, kemudian Tuhan menjawab doa mereka. Akhirnya si Sarah mengandung, di perutnya ada dede bayi. Akhirnya mereka punya anak. Seneng nggak perasaan mereka? Seneng banget. Mereka udah tua tapi tetap nungguin anak supaya gimana ya caranya ya kita punya anak. Ya udah terus berdoa sama Tuhan, tetap sabar nungguin. Akhirnya mereka dikasih keturunan. Akhirnya ibu Sarah ini mengandung. Nah, ketika anaknya sudah lahir, nah anaknya ini yang lahir laki-laki atau perempuan? Ada yang inget gak? Yang lahir adalah anak laki-laki yang bernama siapa? Nama anaknya inisialnya dari huruf I. Ayo, ada yang inget gak? Tadi di ayat Alkitab ada tuh nama anak siapa? Ya, nama anaknya adalah Ishak.
anaknya laki-laki bernama Ishak. Nah, kemudian si Ishak ini ceritanya sudah tumbuh besar. Nah, poin yang pertama tadi adalah sabar menghadapi cobaan. Siapa yang sabar? Si Bapak Abraham dan Sarah. Mereka sabar menunggu sampai mereka tua, sampai umurnya 100 tahun, sampai umurnya 90 tahun. Berarti poin yang pertama harus apa? Sabar menghadapi cobaan. Nah, lanjut tadi sampai di si Ishak. Ketika Ishak tumbuh besar, ternyata Tuhan Yesus ingin menguji lagi nih kesabaran si Bapak Abraham. Apakah Bapak Abraham masih sabar ketika doanya bertahun-tahun baru dijawab Tuhan? Masih sabar gak nih kira-kira? Gitu. Nah, kita mau baca nih, apa sih ujian yang akan dikasih Tuhan Yesus kepada si Bapak Abraham lagi nih? Kita mau baca di ayat 1 dan 2. Kita baca ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, perintah Tuhan apa nih? Ujian Tuhan apa nih yang akan dikasih ke Bapak Abraham? Ternyata Tuhan pengen anaknya Abraham, siapa tadi namanya? Si Ishak dijadikan korban bakaran. Wow, kira-kira apa yang dilakukan Bapak Abraham ya? Dia udah menanti-nanti, udah lama, udah capek, tapi tetap meminta sama Tuhan, tetap berdoa. Akhirnya Tuhan kabulkan, Tuhan kasih anak. Tetapi kenapa Tuhan pengen si Ishak yang dijadikan korban bakaran ya? Wah, padahal aku udah menanti-nanti loh Tuhan, gimana ini? Gitu katanya. Kemudian apa yang terjadi? Keesokan harinya Abraham mempersiapkan kayu dan pergi ke Gunung Moria. Nah, sebelumnya kita baca di ayat 3. Ayo kita baca ayat 3 sama-sama. Ketika keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu ketika Tuhan memberikan ujian itu lagi, apa yang dilakukan Abraham? Apakah dia marah sama Tuhan? Masa aku baru dikasih anak? Ternyata si Ishak mau dijadikan korban bakaran. Apakah dia marah? Apakah dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Nah, di ayat 3 ini ternyata Abraham melakukan perintah yang Tuhan berikan. Berarti itu ada di poin kedua. Tadi poin pertama apa? Sabar menghadapi cobaan. Dan poin yang kedua adalah memiliki iman di dalam Tuhan. Karena Tuhan pengen si Abraham ini memiliki iman gak sih kepadaku? Harusnya dia percaya bahwa aku akan memberikan apa yang dia butuhkan. Berarti poin yang kedua adalah memiliki iman di dalam Tuhan. Ternyata Bapak Abraham ini memiliki iman. Nah, lanjut kita mau baca di ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepada tempat itu dari jauh. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sudah itu kami pergi kepadamu. Nah, tadi siapa aja yang pergi tuh? Bapak Abraham, anaknya, dan 2 bujangnya. Berarti 4 orang. 2 bujangnya itu siapa sih? Nah, 2 bujangnya itu adalah seorang laki-laki yang belum menikah. Nah, itu adalah bujangnya. Berarti ada berapa orang? 4 orang. Dan mereka membawa keledainya. Terus apa lagi yang dibawa? Api dan kayu untuk ditaruh di mezbahnya sebagai korban bakaran. Lanjut kita baca ayat ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, pas di pertengahan jalan,
Tadi si Bapak Abraham bilang apa kepada bujangnya? Tinggallah di sini, aku dan si Ishak akan naik ke sana dan nanti kami akan balik lagi. Jadi bujangnya tinggal di pertengahan jalan bersama keledai itu. Akhirnya kayunya ditaruh sama Bapak Abraham di atasnya si Ishak. Sedangkan Bapak Abraham membawa apa tadi? Api dan apa tadi? Pisau. Berarti Bapak Abraham bawa api dan pisau. Nah kemudian pas di perjalanan si Ishak tanya gini sama bapaknya, "Bapak, mana domba yang akan dipersembahkan?" katanya gitu. Nah kita mau baca di ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba itu yang untuk dijadikan korban bakaran?" kata dia. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Setelah si Ishak bertanya seperti itu, berarti Abraham menjawabnya seperti apa? Semuanya itu udah disiapin sama Tuhan. Yang penting kita datang aja ke sana untuk membuat mezbah yang dijadikan korban bakaran itu. Akhirnya tibalah mereka. Si Abraham menyusun kayu-kayu itu, mendirikan di atas mezbah. Kemudian disusun kayu dan api. Ternyata apa yang dilakukan Abraham? Si Ishak diletakkan di atas mezbah dan Abraham mengulurkan tangannya di atas si Ishak. Si Ishak ditaruh di atas mezbah yang udah disusun tadi. Nah, kita mau baca di ayat 11, 12, dan 13. Ayo kita baca. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Akhirnya Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya diganti untuk sebagai korban bakaran. Wah, ternyata semua itu hanya apa? Hanya ujian Tuhan. Tuhan pengen tahu nih, Abraham punya iman gak sih? Apakah Abraham masih nurut sama perintahku ketika aku sudah memberi dia anak? Ternyata apa yang dilakukan Abraham? Abraham masih tetap nurut. Berarti poin yang ketiga apa? Taat kepada perintah Tuhan. Yang pertama apa tadi? Sabar menghadapi cobaan. Yang kedua, memiliki iman di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, taat kepada perintah Tuhan. Berarti kita harus seperti Bapak Abraham nih. Semua 3 poin ini adalah poin yang baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mau hidup seperti Bapak Abraham? Nah, berarti kita harus taat sama perintah Tuhan. Tapi gak cuma perintah Tuhan aja, kita harus taat perintah orang tua. Pokoknya orang yang lebih tua dari kita harus taat. Seperti kakak kita, keluarga kita, saudara kita harus taat. Kakak sekolah minggu kita juga harus kita taati. Oke? Nah, berarti kita mau menerapkan apa yang sudah diajarkan tadi di dalam kehidupan kita. Kita mau bersatu di dalam doa, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau mengakhiri firman Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita mengangkat pujian waktu Tuhan, bukan waktu kita. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia, tetap
Tuhan, bukan waktuku. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya, sebab segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percayalah, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya, sebab segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percayalah, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua lipat tangan, tutup matanya. Mari kita mengucapkan doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, tentang di mana Abraham hidup sebagai orang yang taat kepada perintah-Mu Tuhan Yesus, yang selalu menerima apapun yang Engkau perintahkan. Bapa, ajarkan kami untuk hidup taat seperti Bapak Abraham Tuhan. Biarlah kami semakin taat kepada firman-Mu, biarlah kami semakin taat kepada kedua orang tua kami, biarlah kami semakin taat kepada kakak-kakak kami yang akan mengajarkan kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Kau berkati juga Bapa. Semoga kami bisa tumbuh seperti Abraham Bapa, di mana dia memiliki kesabaran Tuhan Yesus untuk menanti keturunannya selama 25 tahun Bapa, yang begitu lamanya Tuhan. Tapi biarlah kami Tuhan tetap sabar menghadapi cobaan yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan, di mana sedang ada wabah penyakit ya Tuhan Yesus, yaitu COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus yang pulihkan Bapa, Tuhan Yesus yang berikan kami kesabaran lebih lagi Tuhan, untuk tetap melakukan aktivitas Bapa, walaupun hanya di rumah saja Tuhan. Tapi kiranya Tuhan Yesus Engkau bisa mengubah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik Bapa, menjadi pribadi yang lebih bersyukur Tuhan akan adanya wabah penyakit pada saat ini Bapa. Semua kami serahkan ke dalam campur tangan-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kakak yang sudah mengajarkan, biarlah Engkau terus berkati Bapa studinya Tuhan Yesus. Apapun yang sedang dijalani Bapa juga Kau berkati, untuk mungkin teman-teman kami ada yang sedang sakit Bapa, kiranya Kau pulihkan Tuhan Yesus. Juga saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin yang sedang terjangkit wabah penyakit COVID-19 Tuhan Yesus, kiranya Engkau pulihkan Bapa, supaya bisa melakukan aktivitas kembali Bapa. Juga Kau berkati kami supaya kami bisa terus menjalani hidup Tuhan Yesus, di mana kami sangat rindu berkumpul bersama teman-teman kami di sekolah minggu Bapa, di gereja. Kami rindu berkumpul dengan teman-teman sekolah kami Tuhan. Kami rindu berkumpul dengan keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau menjawab setiap doa dan harapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa ditonton video untuk minggu depan ya adik-adik dan on time ya. Tuhan Yesus berkati. Selamat